Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan hari ini kita boleh memperingati hari kenaikan Tuhan kita ke sorga. Untuk itu kita mau bersuka cita bersama-sama. Mari berdiri bersama-sama jemaat Tuhan. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Boleh bertepuk tangan semua. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan. Tiada taranya, amin. Tiada bandingannya, kebaikanmu Bapa di hidupku. Haleluya. Mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan. Katakan tak tergantikan, tak tergantikan. Sama-sama katakan. Ku nyanyikan kebaikanmu, yang tak lekang oleh waktu, biar selalu mengalir, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Lebih semangat lagi bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Mari bersama jemaat Tuhan katakan. Tiada taranya, amin. Tiada bandingannya, kebaikanmu Bapa di hidupku. Merubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan. Katakan tak tergantikan, tak tergantikan. Mari bersuka cita, ku nyanyikan kebaikanmu, yang tak lekang oleh waktu, biar mengalir, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir. Oh, ku nyanyikan mari nyanyikan kebaikan Tuhan Allahmu, yang tak lekang oleh waktu, amin. Yang selalu mengalir dan tak pernah yang selalu mengalir dan tak sekali lagi katakan, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Berikan tepuk tangan, sorak-sorai kemuliaan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari siapkan hatimu, kita mau datang menyembah Tuhan.
Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Mari jemaat Tuhan, kita nyanyikan lagu ini bersama. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tak pernah Kau tinggalkan kami Tuhan. Tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku, yes Tuhan, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Mari kita angkat tangan kita, sembah Dia. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan. Sing Jesus. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan. Besar setia-Mu Tuhan.
Kasih tepuk tangan buat Tuhan yang baik. Boleh bilang, haleluya, haleluya. Kami sembah Tuhan. Ini hati kami, ini pujian kami. Tuhan baik, terpuji nama Tuhan. Kami menyembah. Thank you Jesus, thank you Jesus. We worship you, we praise you. Mari ambil beberapa saat. Mari bersekutu dengan Tuhan. Mari taruh tanganmu di dada. Mari berbicara dengan Tuhan. Yara laba sandara laba syah. Tuhan baik, Tuhan baik. Jama Tuhan. Yara laba syah. Indara laba sandara laba syah. Di hati kami. Dengar doa umat-Mu Tuhan. Dengar seruan kami. Kami tidak mampu berjalan sendiri. Kami butuh Tuhan yang selalu memegang tangan kami. Sehingga dalam lembah kekelaman sekalipun, kami tidak akan pernah takut bahaya. Sebab Engkau Allah yang beserta dengan kami. Amin. Engkau Allah yang Immanuel. Yes. Kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Engkau Allah yang menerima setiap pujian kami, penyembahan kami di hadapan Tuhan. Saatnya kami mau share firman-Mu, urapi hamba, urapi kami semua Tuhan. Supaya kami bisa menangkap firman dengan baik. Dan kami bisa melakukannya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap dengar firman bersama saya katakan. Amin. Puji Tuhan. Bagaimana kabar semua jemaat Tuhan? Saya berdoa dari tempat ini. Supaya semua kita dalam keadaan baik, dipelihara Tuhan. Tetap dijaga Tuhan, dilindungi Tuhan. Diberikan kesehatan sama Tuhan. Tetap bersuka cita. Saya katakan beberapa waktu yang lalu bahwa kita harus siap dengan sebuah perubahan. Karena kita khotbah sudah katakan bahwa segala sesuatu ada masanya. Segala sesuatu ada musimnya. Kita harus siap dengan sebuah perubahan. Sekalipun keadaan boleh berubah, tapi janji Tuhan tidak pernah berubah. Dia akan selalu menyertai dan melindungi kita. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan kita patut bersyukur bahwa Dia Allah yang membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup, yang berkuasa, yang pegang kendali atas kehidupan kita. Dia bukan cuma sekedar mati, tetapi Dia juga bangkit. Dan hari ini kita memperingati kenaikan ke surga. Karena Dia ingin menyediakan tempat buat kita semua. Dan saya mau katakan buat kita semua, tidak ada nabi yang sehebat apapun yang berani berkata seperti yang Yesus katakan. Aku menyediakan tempat di surga, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tidak ada seorang nabi yang hebat apapun yang bisa berkata seperti yang Yesus katakan. Kenapa Yesus berani berkata seperti itu? Karena memang Dia berasal dari surga. Makanya Dia berani memberi sebuah jaminan untuk menuntun kita sampai ke surga. Bukan cuma Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus itu naik ke surga, tapi sejarah membuktikan bahwa Yesus terangkat ke surga. Tempatnya masih ada di Bukit Zaitun. Setiap tahun 2-3 kali saya bawa rombongan ke Holy Land. Saya bawa mereka ke Bukit Zaitun dan kita bisa melihat bekas telapak kakinya masih ada. Dan murid-muridnya, saksi-saksinya ada. Dan melihat dia benar terangkat ke surga. Saudara, kalau kelahirannya dia genapi, kematiannya dia genapi, kebangkitannya dia genapi, kenaikan ke surga dia genapi, maka kedatangannya yang kedua pasti dia akan genapi. Katakan amin. Dan Alkitab katakan kita akan senang selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga.
Yohanes 14 ayat pertama mulai dikatakan begini. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, ini sebuah jaminan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Dari isi hati Tuhan, Tuhan mau supaya tempat di mana Dia berada, kita pun berada. Karena tempat yang sesungguhnya, tempat tinggal kita yang sesungguhnya bukan di bumi ini. Tapi tempat tinggal yang sesungguhnya adalah sorga yang Tuhan siapkan buat kita. Bumi ini diibaratkan sebagai kemah. Kemah itu sesuatu yang temporer, yang suatu saat bisa dibongkar kembali. Tapi sorga itu berbicara tentang rumah, permanen, sesuatu yang pasti. Dan kalau kita sadar bahwa tempat tinggal kita di bumi cuma sementara, maka kita akan lebih memperhatikan yang tidak kelihatan. Sebab yang tidak kelihatan itu bicara tentang sebuah kekekalan. Sekali lagi saya katakan, kalau kita tahu bahwa tempat tinggal kita di bumi ini cuma sementara, maka mata kita akan lebih memperhatikan yang tidak kelihatan. Sebab yang tidak kelihatan itu adalah kekal. Terkadang kita menginvestasikan sesuatu yang bisa kita lihat dengan mata kita. Tidak salah saudara menginvestasikan sesuatu yang punya nilai di bumi ini. Tidak salah. Dan orang yang berhemat pasti akan melakukan itu. Tetapi saya mau bilang buat saudara, ada sebuah investasi yang punya nilai kekekalan. Yang tanpa kita sadari kita melakukannya. Doa-doa saudara. Ibadah saudara kepada Tuhan, persembahan saudara kepada Tuhan, pelayanan saudara kepada Tuhan, itu adalah sebuah investasi yang punya nilai kekekalan. Engkau lakukan di dunia ini dan engkau akan tuai bersama dengan Tuhan. Kesulitan yang kita alami di dunia ini tidak sebanding dengan keindahan yang akan kita nikmati bersama dengan Tuhan. Memang hari ini kita alami kesulitan. Tetapi kesulitan yang kita alami hari ini tidak sebanding dengan keindahan yang akan kita dapatkan. Keindahan yang akan kita nikmati bersama dengan Tuhan. Memang konsekuensi kita tinggal di dunia ini, Alkitab sudah bilang bahwa hidup ini berat. Seperti hari-hari orang upahan. Ada air mata, ada pergumulan, ada kesulitan, ada tantangan. Tapi saya mau bilang sekali lagi, semua yang kita lewati tidak sebanding dengan keindahan yang akan kita nikmati bersama dengan Tuhan. Alkitab katakan ada suatu saat Dia Tuhan akan menghapus air mata dari mata kita dan menggantinya dengan sukacita. Tuhan tidak pernah berjanji kehidupan kita akan jalan mulus, tidak ada masalah, tidak ada tantangan. Tuhan tidak pernah berjanji seperti itu. Di dalam kitab Pengkhotbah sudah dicatat bagaimana ada sebuah siklus perubahan yang akan terjadi. Saya katakan beberapa waktu yang lalu, kita mau siap atau tidak siap, kita akan masuk dalam sebuah perubahan. Dan hidup kita tidak selamanya akan jalan mulus. Saudara mau punya kerohanian yang seperti apa? Kadang kita harus lewati, ada lembah kekelaman. Kadang ada sesuatu yang melukai tubuh kita. Kadang ada air mata yang harus kita tumpahkan untuk masalah yang kita hadapi. Tetapi Tuhan selalu menjanjikan kekuatan buat kita. Tuhan selalu menjanjikan jalan keluar buat kita. Miliki sudut pandang yang baru dalam menghadapi pergumulan. Miliki sudut pandang yang baru dalam menghadapi setiap kesulitan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kehidupan kita. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka masalah, pergumulan tidak akan pernah membuat kita hancur. Sekali lagi saya katakan, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka masalah, pergumulan, tantangan, kesulitan apapun
tidak akan pernah membuat kita hancur, tapi justru akan membuat untuk kita makin kuat dan kita akan melihat ada mujizat Tuhan yang Tuhan pasti akan selalu memberikan kekuatan buat kita. Emas tidak akan pernah menjadi barang yang bernilai. Emas tidak akan pernah ditaruh di etalase toko. Dan orang yang melihat akan melihat barang yang berharga. Dan emas itu tidak akan pernah menjadi barang yang bernilai sebelum dia melewati sebuah proses. Dia harus ditempa, dia harus dipukul, dia harus dibengkokkan. Dia harus dibakar dengan api. Dan ini yang saya mau bilang, api tidak akan pernah merusakkan emas. Semakin panas api itu akan semakin baik hasilnya. Begitu juga dalam hidup kita. Semakin kita diproses oleh Tuhan, semakin kita dibentuk oleh Tuhan, mungkin lewat pergumulan, lewat masalah, maka akan semakin baik hasil yang akan kita dapatkan. Karena sekali lagi, masalah pergumulan tidak akan pernah merusakkan kehidupan kita. Sama seperti api tidak akan pernah merusakkan emas. Sebaliknya kita akan semakin maju di dalam Tuhan dan mengalami hal yang luar biasa. Emas akan tetap emas sekalipun dilempar di dalam lumpur. Emas akan tetap emas sekalipun dilempar di dalam lumpur. Kekristenan yang sudah melewati ujian, kekristenan yang sudah lewati sebuah proses akan tetap bercahaya sekalipun dalam himpitan, sekalipun dalam tekanan. Sebab kita punya Tuhan yang sanggup memberikan kekuatan, yang sanggup memberikan pertolongan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Dia tidak akan pernah membiarkan kehidupan kita. Alkitab katakan, Tuhan tidak akan pernah mengizinkan ada masalah yang terjadi dalam hidup kita melebihi kekuatan kita. Dia tidak akan pernah izinkan ada masalah, ada penderitaan, ada kesukaran yang menimpamu hari ini, yang melebihi kekuatanmu. Tuhan yang paling tahu batas kehidupan kita. Alkitab katakan, kalau kita sudah tidak mampu, maka Tuhan bilang, berdiam diri engkau, aku yang berperang untuk kamu. Di saat Tuhan melihat sudah batas kemampuan kita, Tuhan bilang, berdiam diri, aku yang berperang untuk engkau. Kalau hari ini engkau masih alami kesulitan, hari ini engkau masih alami tantangan, itu tandanya engkau masih mampu. Sekalipun mungkin engkau bilang, Tuhan hidup ini terlalu berat. Tuhan hidup ini ada banyak kesukaran, ada banyak masalah. Engkau masih melewati hal yang seperti itu. Saya mau bilang, itu tandanya engkau masih mampu. Saatnya engkau sudah tidak mampu, Tuhan yang akan berperang untuk kita. Kesulitan yang kita alami di dunia ini, itu cuma sementara. Sebab Tuhan Bapa yang baik, Dia sedang mempersiapkan sesuatu yang baik. Melebihi apa yang kita alami di dunia ini. Melebihi keindahan yang kita lihat di dunia ini. Tuhan siapkan surga buat kita. Dan Alkitab katakan, di mana tempat, di mana Yesus berada, kita pun berada. Saya berdoa supaya tempat di mana Yesus berada, kita berada. Kita akan senang selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Ingat saudara, saya sering bilang, selama-lamanya dengan Tuhan. Tidak ada batasan waktu. Kalau hari ini ada air mata, hari ini ada tantangan, satu saat kita akan senang selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Bukankah tidak selamanya orang Israel ada di padang gurun? Memang 40 tahun mereka ada di padang gurun. Ada kesulitan mereka alami di padang gurun. Tetapi lepas dari itu, Tuhan siapkan tanah perjanjian buat orang Israel. Tidak selamanya hidup kita akan diwarnai oleh duka cita terus. Tidak. Ada saatnya duka cita kita diganti dengan sukacita. Ada saatnya hari-hari perkabungan kita, kata Tuhan, akan diganti dengan hari-hari yang penuh dengan pesta. Kita akan senang selama-lamanya dengan Tuhan. Kita akan menghabiskan waktu selama-lamanya dengan Tuhan dalam kekekalan. Tidak ada batasan waktu. Hari ini Dia sudah terangkat ke surga. Dia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan tempat di mana Yesus berada, kita pun pasti berada. Pastikan dalam hidup saudara, ketika kehidupan hidup kita di dunia ini berakhir, pastikan engkau ada bersama-sama dengan Tuhan. Engkau dan seisi rumahmu, pastikan ada bersama-sama dengan Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini
bisa menguatkan kita, membuat iman kita akan tetap maju di dalam Tuhan. Sekalipun mungkin hari ini ada kesulitan, hari ini ada penderitaan, ingat, tidak selamanya Tuhan akan biarkan itu. Ada satu saat Dia ganti dengan sukacita. Jadikan Tuhan segala-galanya dalam hidupmu, dan engkau akan melihat Dia Allah yang selalu menyertai kehidupanmu. Bukan untuk sementara, tetapi sampai pada kesudahan alam. Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Dia menyertai kita, kita dan keluarga kita, keturunan kita. Alkitab katakan akan perkasa di bumi ini dan akan menikmati hari-hari yang baik bersama dengan Tuhan. Saudari berkati dengan firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini akan mengubah kehidupan kita, akan makin kuat di dalam Tuhan. Bersama dengan Tuhan kita bisa lewati semuanya. Amin buat firman Tuhan. Haleluya. Sekalipun ada badai, kita akan tetap berdiri tegak. Sebab kita punya Tuhan yang baik. Thank you Jesus, thank you Jesus. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan. Lingkupi kami Tuhan. Lingkupi kami Tuhan. Haleluya. Jamah setiap hati kami Yesus. Dengan sayang naungiku dalam kuasa-Mu di saat badai akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Saudara yang tahu pujian ini, mari nyanyikan bersama. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu di saat bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, kami akan tenang bersama Tuhan. Ku tenang sekali lagi katakan, di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku.
Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan yang baik. Haleluya, haleluya. Kami pasti akan tenang bersama dengan Tuhan. Sekalipun ada badai, kami akan terbang bersama Tuhan. Lingkupi kami Tuhan. Tuhan baik, Tuhan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Jesus, thank you Jesus. Ini hati kami, we praise you Lord. Kami sembah Tuhan. Kami tidak akan pernah takut dengan hidup kami. Amin, amin. Sebab Engkau yang menjamin adalah Allah yang setia. Amin, amin. Engkau berfirman untuk menjaga, melindungi kami. Amin. Sampai pada kesudahan Allah. Amin, amin. Terima kasih kalau hari ini kami bisa memperingati hari kenaikan ke surga. Dan kami tetap percaya kalau Engkau sudah naik ke surga, ada saatnya Engkau datang yang kedua kali untuk menjemput kita. Supaya tempat di mana Engkau berada, kami pun berada bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kehidupan kami. Hamba berdoa untuk setiap keluarga-keluarga yang ada, yang sedang menonton tayangan ini. Tuhan jamah kehidupan mereka, lindungi mereka, pagari mereka, lingkupi mereka dengan sayang Tuhan. Malaikat surga berkemah di sekeliling kami. Kami tidak akan pernah takut. Tuhan yang menyertai kami. Berkati kehidupan kami. Keuangan kami Tuhan berkati. Pekerjaan kami Tuhan berkati. Bapa, kalaupun ada di antara mereka yang menyaksikan tayangan ini, ada yang kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan pelihara kehidupan mereka. Tidak akan berkekurangan dalam nama Yesus. Memang keadaan akan selalu berubah. Tetapi sekali lagi janji Tuhan tidak akan pernah berubah. Tuhan akan terus menyuplai keuangan kami. Sehingga kami dan keturunan kami akan dijamin sama Tuhan. Raja Daud pernah berkata, dahulu aku muda, sekarang aku sudah jadi tua. Dan tidak pernah kulihat keturunan orang benar hidupnya meminta-minta roti. Kami percaya kehidupan kami akan terpelihara dengan baik oleh Tuhan. Akan dijaga Tuhan, akan dilindungi Tuhan. Berkati keadaan kami. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Bisnis kami, pekerjaan kami, keuangan kami diberkati oleh Tuhan. Tuhan berkati untuk bangsa ini. Biar kami bisa cepat melewati semuanya. Tuhan izinkan ada proses yang terjadi untuk membuat kami lebih rendah hati. Membuat kami untuk lebih bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati semua jemaat yang digerakkan Tuhan untuk menabur buat pekerjaan Tuhan. Baik itu persembahan, baik itu persepuluhan. Tuhan berkati lebih banyak dari yang mereka tabur. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Tidak ada yang susah di tengah. Tidak ada yang sakit-sakitan. Tidak ada yang bangkrut dalam nama Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, apapun yang terjadi dalam bangsa ini, kami berkata dengan iman, jalan kami akan tetap naik dan tidak akan pernah turun. Kepala dan tidak akan pernah jadi ekor. Bukannya meminjam, tapi beri pinjaman. Berkat bukan tutup, kemenangan bukan kekalahan. Kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan Tuhan. Mari sembah di dalam roh. Thank you Jesus, thank you Jesus. Sempurnakan ibadah kami Tuhan. Sempurnakan sukacita kami. Sempurnakan pujian penyembahan doa-doa kami. Sempurnakan firman-Mu. Damai sukacita Allah menyertai kami. Mulai saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Kami hidup dalam kemenangan. Kami hidup diberkati Tuhan. Percaya diberkati bersama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Boleh sama-sama melompat buat Allah kita. Come on.
menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, Tuhan, Engkau Allah yang hidup di dalamku. Kau yang hidup di dalamku, Lebih dari pemenang. menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh